Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rahmat Dayat akan mempresentasikan hasil tugas besar dari kelompok 6, yaitu Sistem Deteksi dan Pemadam Kebakaran Otomatis pada gedung TOLT berbasis PLC. Pada presentasi ini yang akan saya bahas yaitu latar belakang, cara kerja alat penelitian, desain sistem, ladder diagram, human machine interface, dan kesimpulan. Hal yang melatar belakangi kami membahas topik ini karena dalam pembuatan suatu gedung, faktor keamanan menjadi yang paling utama. Salah satunya yaitu pendeteksi asap dan kebakaran, karena pada suatu gedung banyak menggunakan satuan listrik sehingga rentan terjadi konsleting listrik. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membuat sistem deteksi dan pemadam kebakaran pada gedung TOLT berbasis PLC. Sistem ini nantinya akan mengintegrasikan indikator nyala, sensor, alarm, pompa air, dan sprinkler. Diharapkan dengan adanya sistem ini, pada gedung TOLT akan menambah tingkat keamanan gedung, terutama dari bahaya kebakaran. Nah, cara kerja dari sistem ini, yang pertama, ketika sensor mendeteksi asap dengan jarak 1-2 meter, maka lampu indikator, alarm, pompa air, dan sprinkler akan bekerja secara bersamaan. Apabila sensor sudah tidak mendeteksi asap, maka lampu indikator dan alarm akan mati. Dalam rentang 15 detik, motor dan sprinkler akan berhenti bekerja. Namun, apabila dalam rentang 15 detik itu, sensor mendeteksi asap, maka lampu indikator, alarm, pompa air, dan sprinkler akan terus bekerja sampai sensor tidak mendeteksi asap selama 15 detik. Alat penelitian yang kami gunakan ada dua buah software, yaitu CX Programmer dan CX Designer. CX Programmer dapat memprogram PLC dan mensimulasikannya tanpa harus terhubung dengan PLC. Untuk CX Designer mampu memvisualisasikan PLC dengan layar tampilan yang mampu didesain. Nah, ini adalah desain sistem dari tugas yang kami buat. Ada satu buah masukan berupa sensor asap, PLC sebagai pengendali atau controller, power supply sebagai sumber listrik, dan 4 buah output yaitu alarm, lampu indikator, pompa air, dan sprinkler. Dan ini adalah ladder diagram yang telah kami buat pada aplikasi CX Programmer. Jadi ada satu buah input dengan addressing 0.00 yaitu sensor asap, ada 5 buah output dengan channel output 10.0 itu lampu indikator, 10.1 alarm, 10.2 pompa air, 10.3 sprinkler, 10.4 yaitu variasi agar pada HMI sprinkler mampu berkedap-kedip seperti memancurkan air. Terus untuk channel output 200 itu ada relay, yaitu addressing 200.00. Nah, ini adalah tampilan human machine interface dari sistem kami yang telah kami buat pada aplikasi CX Designer. Ada satu buah push button yaitu sensor asap dan lampu indikator, alarm, sprinkler, water pump. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan mendemonstrasikan sistem kami. Baiklah, di sini adalah ladder diagram yang telah kami buat. Dan ini adalah human machine interface-nya. Nah, di sini kondisi saat sensor tidak mendeteksi asap. Ketika saya klik push button pada human machine interface-nya, maka lampu indikator, alarm, pompa, air, dan sprinkler akan menyala. Setelah sensor asap tidak mendeteksi asap lagi, maka lampu indikator, alarm akan mati. Sedangkan sprinkler dan pompa air tetap menyala selama 15 detik.
Ketika dalam rentang waktu 15 detik ini tidak terdeteksi sensor asap, maka sprinkler dan pompa air akan mati kembali. Baiklah, masuk kepada kesimpulan. Jadi pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibuat dinilai cukup membantu mengurangi waktu penyebaran api ketika terjadi kebakaran sampai pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sistem ini juga dinilai efektif untuk mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya, penyampaian tugas besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.